Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayan dan Rukmana. Di sini saya akan mencoba untuk mengulas tugas satu dari mata kuliah basis data. Ya, kita bisa membaca contoh kasusnya. Di sini adalah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter memiliki banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan kondisi dan situasi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Panduannya itu ada di sini. Oke, langkah pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Di panduan terdapat tiga entity awal yaitu dokter, pasien, dan administrator. Kita bisa membuatnya dengan cara, oke, kita bikin baru aja ya. Kita buat sebuah entity baru di sini. Yang pertama itu adalah dokter. Yang kedua pasien. Yang ketiga administrator. Nah, langkah kedua adalah menentukan setiap atribut-atribut atau masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Nah, untuk masing-masing entity itu terdapat atribut-atribut atau masing-masing field ya. Itu adalah ciri-ciri atau detail dari atribut tersebut. Misalkan dokter memiliki atribut nama, ID dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis dan waktu kerja. Begitu kan pasien dan administrator. Jadi kita bisa membuat atribut-atribut untuk masing-masing entity yang mulai dari dokter ya. ID dokter. ID dokter itu unik karena ini yang menentukan ID atau ciri khasnya dari dokter. Ya bisa bisa disebut atau misalkan NIK atau NIP. Ininya tadi nama dokter, terus alamat. Oke, untuk masing-masing entity dari masing-masing atribut dari dokter sih kita sudah membuatnya. Untuk pasien sama halnya seperti dokter kita bisa membuatnya dengan cara add atribut di sini namanya ID pasien. Pasien sini ada bikin atribut baru ID admin, terus nama admin, waktu jaga, benar kan? Nama admin, waktu jaga dan agak. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi data menetapkan seluruh himpunan atau relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta varian key-nya. Kita bisa membuat matriks relasi ya antara dokter dan pasien itu hubungannya dalam memeriksa dokter dan admin simpan data dan seterusnya. Kita bisa membuat relasi dengan cara, bentar ini kita akan menafikannya dulu seperti ini. Kita akan mencoba untuk membuat relasi antara dokter dengan pasien. Itu relasinya adalah memeriksa atau diperiksa. Misalkan dokter ke pasien ini itu memeriksa dan relasi pasien ke dokter itu kan diperiksakannya. Dan untuk pasien ke admin itu relasinya adalah dari admin ke pasien itu melayani dan dari pasien ke admin itu mendaftar.
Oke, setelah itu antara dokter dan juga admin. Taruhin lagi ya. Dari dokter ke admin itu simpan data, dan dari admin ke dokter itu memberi data ya. Bisa kita cek dulu dari panduannya. Contohnya itu memberikan data. Oh, ini satu aja ya berarti ya. Hmm. Ya, langkah keempat adalah menentukan relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Penambahan relasi dapat mengacu pada tabel 2. Tabel 2 yang ini. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan 4, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antara entiti. Apakah entiti tersebut adalah satu banding satu ke satu atau one to one, atau ke banyak, one to many, atau banyak ke banyak, many to many. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Banyak dokter memiliki banyak pasien, ya sesuai dari ini, studi kasusnya, contoh kasusnya. Banyak pasien mendaftar pada banyak admin. Banyak admin menyerahkan data ke banyak dokter. Banyak dokter memeriksa banyak pasien. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut, derajat kardinalitas, derajat kardinalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah many to many. Dokter ke admin adalah many to many. Admin ke pasien adalah many to many. Dan hasilnya bakal seperti ini. Oke, kita pakainya memeriksa, mendaftar, dan memberikan data. Tekan, memberikan data. Ini, pilihnya kan ini ya. Banyak admin, banyak dokter. Ini, banyak pasien, banyak dokter. Ini namanya mendaftar. Banyak admin atau banyak pasien, banyak admin. Sehingga tampak seperti ini untuk diagram IRD dengan relasi kardinalitas many to many semua. Untuk maksudnya derajat kardinalitas itu many to many semua untuk dokter, pasien, dan admin. Karena semuanya banyak ya. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien. Dokter dengan admin dapat dibaca banyak admin memberikan data ke banyak dokter. Admin dengan pasien dapat dibaca satu admin melayani banyak pasien. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima dengan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Nanti pada gambar 33 yang ini kayaknya ini ya. Kita dapat melihat relasi yang banyak ke banyak. Ini teman yaitu dokter dengan pasien dan juga dokter dengan admin. Jika relasi dari setiap entiti memiliki banyak nilai ke banyak, maka relasi tersebut dapat berubah menjadi entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka IRD dapat disempurnakan pada gambar 2 berikut. Oh, jadi yang tadinya seperti ini memeriksa, memberikan data, dan mendaftar, itu kita bisa bikin entiti baru ya. 1, 2, 3 pasien dokter, dokter admin, dan daftar. Dan isinya masing-masing dari ID key dari entiti yang terhubung. Misalkan ini kan dokter dengan pasien itu ada di dokter di pasien di entiti dokter ke pasien. Kita bisa membuatnya langsung. Di sini kita bikin oops, satu di sini, satu sini, satu sini. Ini namanya dokter
admin. Di sini itu ada ID dokter, ID admin, dan juga apa lagi tadi kan? ID data sama ID data doang ya. ID data itu ID dari ini, ID editingnya sendiri. Ini sifatnya unik. Nah, karena ini relasi main to many, kita bisa memecahnya untuk masuk ke sini dulu. Ini hapus ke sini, dan ini ke sini. Dokter ke dokter admin relasinya adalah menyimpan data, menyimpan data, dan admin ke dokter admin itu memberikan data. Oke, sama halnya dengan admin ke pasien. Kita bisa menamainya di sini tuh daftar ya. Isinya adalah ID pasien, ID admin. Terus ini di sini panduannya namanya ID daftar. Sifatnya unik karena sama seperti yang dokter dan admin, ini kita tidak membutuhkan ini lagi, dan kita lihat ya. Kita bisa menghubungkannya ke sini dari pasien ke daftar, dan dari daftar ke admin. Ntar kita rapiin dulu. Sama yang di bawah juga, yaitu pasien dokter. Karena tidak butuh ini lagi, kita bisa hapus yang kita sambungkan antara pasien ke pasien dokter. Oh, salah. Sambungan pasien ke pasien dokter, dan pasien dokter ke dokter. Dari dokter ke pasien dokter namanya analisa, dan dari pasien ke pasien dokter diperiksa. Pasien dokter isinya ID dokter, ID pasien, terus di panduannya isinya ID biasa dan resep, dan juga oktopresep. ID dari ID dokteran, ID pasien dokteran, resep, dan oktoperiksa. Sebenarnya untuk atribut-atribut ini nggak harus sama seperti ini sih yang dicontohkan atau panduan. Kita bisa menambahkan sesuai dengan data real yang ada di kehidupan nyata. Misalkan pasien itu bisa punya nomor BPJS gitu contohnya. Ini mah contoh aja gitu, tapi kan nggak 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 harus sama seperti panduan ya. Kita bisa menambahkan sesuai dengan data real yang ada di kehidupan gitu kan. Dan untuk apa namanya, dan untuk derajat kardinalitasnya, kita akan mencoba membuat untuk IRB yang barunya, relasi yang baru ini antara pasien dokter ini pun dari satu pasien ke banyak dokter, dari banyak pasien ini bisa ke kebalik ya, salah, maaf. Dari banyak pasien bisa ke dokter, dari satu dokter ini bisa memeriksa banyak pasien maksudnya. Nah, jadi cara bacanya tuh dari satu dokter ini bisa memeriksa banyak pasien. Dari satu pasien ini bisa diperiksa oleh banyak dokter.
Dan ini juga sama, dari satu dokter itu bisa banyak admin, dan salah maksudnya dari banyak admin bisa memberikan data ke banyak dokter. Ininya begini, salah, salah, ini, oh ini salahnya belum ya, namanya melayani dan melakukan. Dari pasien ini, satu pasien bisa melakukan pendaftaran itu ke banyak admin. Jadi kita pilih sini, oh salah, gini, dari satu pasien bisa melakukan daftar ke banyak admin. Ini juga sama, untuk satu admin bisa melayani banyak pasien. Dan sepertinya untuk diagram IRD kita sudah selesai ya. Pasien, entiti pasien, entiti dokter, entiti admin. Udah, dari admin melayani pasien, pasien melakukan daftar ke admin, maksudnya dari admin melayani pendaftaran pasien, dari pasien diperiksa oleh dokter, dari dokter memeriksa pasien, dari dokter menyimpan data ke admin, dari admin memberikan data ke dokter. Untuk IRD atau tugas satu ini sepertinya sudah selesai. Coba kita bandingkan ya. Dokternya satu, adminnya satu, satu, ini. Ini udah sesuai ya, seperti contoh. Sepertinya sudah selesai dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.